selamat berjumpa lagi dalam pelajaran fisika. Kita melanjutkan materi yang lalu untuk fisika kelas 10 tentang angka penting ya. Jadi sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana menentukan dimensi yang manfaatnya bisa mengetahui bahwa satu besaran itu tersusun dari besaran apa saja. Sekarang kita lanjutkan dengan angka penting. Apa itu angka penting ya? Angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ya, jadi kalau dari hasil pengukuran, maka semua angka yang diperoleh itu adalah dianggap sebagai angka penting. Angka penting ini terdiri dari angka pasti atau angka eksak dan satu angka taksiran. Biasanya satu angka taksiran itu terletak satu angka paling akhir ya, atau disebut sebagai angka yang diragukan. Sekali lagi bahwa angka penting itu terdiri dari angka eksak ya, yang sudah pasti, dan angka yang ditaksir. Nah, sebagai gambaran, kalau misalnya angka tahun 2020 gitu. 2020 itu angka penting bukan? Nah, 2020 kan bukan dari hasil pengukuran, berarti itu bukan angka penting. Angka penting harus diperoleh dari hasil pengukuran. Misal, kalau usia kalian, saya tanya usia kalian berapa? Misalnya 16 tahun, 15 tahun gitu. Nah, 15 itu kan juga diperoleh dari hasil pengukuran, karena kalian harus menghitung dari tahun berapa kalian lahir, sekarang tahun berapa, baru kalian bisa mendapatkan usia kalian berapa. Maka itu dianggap sebagai hasil pengukuran, berarti merupakan angka penting ya. Nah, gambarannya udah paham. Sekarang misalnya hasil pengukuran diameter roda sepeda diperoleh angka 62,25 cm. Berarti 62,25 itu ada 4 angka penting. Nah, angka penting ini terdiri dari angka taksiran, satu angka paling akhir, dan di belakangnya itu adalah angka pasti. Maka angka pentingnya ada 4 ya, yaitu 6, 2, 2, dan 5. Angka eksaknya itu ada 3, yaitu 6, 2, dan 2 ya. Angka taksiran itu satu angka paling akhir, yaitu 5. Paham ya? Nah, kemudian aturan angka penting. Mungkin kalau di buku akan banyak disebutkan. Nah, sekarang saya ringkas saja. Intinya aturan angka penting itu satu, semua angka hasil pengukuran itu adalah angka penting. Tadi sudah disebutkan. Contohnya 23,6. Nah, biasanya diikutin satuan ya, sentimeter misalnya. Berarti 3 angka penting. Nah, yang kedua, angka 0, kalau ada angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 itu dihitung sebagai angka penting. Contohnya misalnya 203,06 cm misalnya ya. Berarti ada 5 angka penting. Jadi jumlah angka pentingnya ada 5, disingkat 5AP ya. Yang ketiga, kalau ada angka 0 yang terletak setelah angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi setelah angka bukan 0. Contohnya 60,0, berarti ada 2 0 setelah angka 6 ini ya. Maka 0 di sebelah kanan atau setelah angka 0 setelah angka bukan 0 berarti dianggap sebagai angka penting. Maka di sini ada 3 angka penting. Oke? Mudah ya? Nah, 4 ini yang harus kamu hafal ya. Semua angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 adalah bukan angka penting.
Jadi contohnya kalau saya tulis 0,0046, berarti 0 di sebelah kiri angka bukan angka 0 ini tidak dianggap sebagai angka penting. Berarti hanya 2 ini sebagai angka pentingnya, yaitu 4 dan 6. Oke, paham? Nah, ini tentang aturan angka penting. Sekarang bagaimana kalau kita menghitung, ya, mengoperasikan angka penting, ya, seperti menjumlahkan misalnya atau mengurangi, operasi penjumlahan. Nah, penjumlahan itu bisa pengurangan ataupun tambah itu sendiri, ya, atau penjumlahan itu sendiri. Ya, di sini yang kalian ingat satu hal saja, bahwa hasil penjumlahan atau pengurangan angka penting hasilnya hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Ya, bila lebih harus dibulatkan sesuai dengan aturannya. Misalnya 2,234. Nah, 4 ini kan angka taksiran, ya. Kemudian ditambah 2,0343. 3 di sini kan angka taksiran, ya. Nah, sekarang kalau kamu jumlahkan biasa, berarti 3, ini saya turunkan 3, 4 tambah 4, 8. Karena ini merah, berarti ini juga merah, maka ini taksiran. Ini juga taksiran, ya. Kemudian ini 6, ya, bukan taksiran. 2, 4. Nah, karena ada 2 angka taksiran, berarti ini harus dibulatkan. Maka boleh ditulis hasil akhirnya itu adalah 4,268, ya. 4,268. Jadi 3-nya nggak usah dipakai. Tetapi kalau misalnya hasilnya 4,2687 gitu, berarti ini jadi 9 gitu, ya. Pembulatan. Kalau 3 di bawah 5 kan dibulatkan ke 0, ya. Oke, yang kedua contohnya misalnya kalau pengurangan. Juga kamu hitung seperti biasa, seperti pelajaran SD. 485,78, berarti 8 angka terakhir itu adalah angka taksiran. Kemudian dikurangi 362, maka 2-nya ini adalah taksiran. Ya, kalau dikurangi berarti 8 dikurangi salah hitung ini, ya. Oh ya, 8 dikurangi 0, 8, 7 dikurangi 0, 7, ya. Kemudian 5 dikurangi 2, 3. Ini merah, ini merah. Ada 2 angka taksiran, ini jadi angka taksiran juga jadinya. Sehingga harus ada 1, maka pembulatan. 123,78 dibulatkan biar menjadi 1 angka tafsiran, berarti ini 7 dibulatkan, 8 dibulatkan, ini jadi berapa? 8, ya. 8 dibulatkan lagi, jadi ini 4. Berarti hasilnya adalah 124. 4 ini adalah taksiran. Oke. Ya, mudah, ya. Kita lagi contoh operasi perkalian dan pembagian. Nah, berbeda kalau penjumlahan atau pengurangan tadi, yang kamu perhatikan bahwa hasil perhitungan itu harus mengandung 1 angka taksiran. Sekarang kalau untuk operasi perkalian dan pembagian, maka pada perkalian dan pembagian banyaknya angka penting hasil operasi tersebut sama dengan angka penting yang paling sedikit, selebihnya dibulatkan. Ya, misalnya, ya. Jadi sekali lagi bahwa hasil operasi perkalian pembagian itu hasilnya harus mengandung angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dioperasikan. Ya, contohnya misalnya 5,24. Berapa angka penting ini? 3 angka penting, kan? Dikalikan dengan 2,5. 2,5 berapa angka penting? 2 angka penting. Maka karena ini 3 angka penting, ini 2 angka penting, berarti hasilnya itu harus mengandung angka penting yang paling sedikit, yaitu 2 angka penting. Nah, ketika menghitung, kamu hitung biasa, ya. Jadi ini kalau dikalikan, ya, dihitungan biasa, 4 kali 5, 20, 2 kali 5,
4 kali 5 20, kemudian 2 kali 5 itu 10, berarti ini ya ini hasil akhir ya. Nanti seperti biasa kamu hitung, hasil akhirnya adalah 13,100 ya, 13,100. Nah, ini kan ada berapa angka penting? 0 di sini kan dihitung angka penting. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. Padahal hasilnya harus mengandung 2 angka penting. Maka ini dibulatkan, 0 dibulatkan tetap 0, 0 dibulatkan 1, 1 dibulatkan tetap ya 0, berarti 13 hasilnya. Maka ini kan 2 angka penting, berarti hasilnya adalah 13. Oke, bisa ya, mudah. Contoh lagi misalnya, kalau pembagian 38 dibagi 0,05. Nah ini 38 berapa angka penting? 2 angka penting. Kemudian dibagi 0,05. 0 di kiri kan tidak dihitung angka penting, berarti hanya mengandung 1 angka penting. Maka hasilnya harus mengandung 1 angka penting. Nah ini nanti harus hati-hati ya. Kalau kalian bagi hasilnya 760 nih ya, hasil murina. Nah, ini kan ada 3 angka penting. Bagaimana cara membuat menjadi 1 angka penting? Nah, nanti Bapak jelaskan ada penulisan yang namanya notasi ilmiah. Maka karena menjadi 1 angka penting, berarti 6 ini saya bulatkan jadi 7-nya jadi 8 ya. Jadi angka 6 ini saya bulatkan di sini jadi 8. Berarti jadi 800. Ini masih 3 angka penting. Nah, dalam penulisan notasi ilmiah boleh ditulis 8 kali 10 pangkat 2. Saya kira ini kalian sudah kenal ya. Tapi nanti saya bahas bagaimana aturannya ya dalam notasi ilmiah. Oke, berarti ini hanya dilihat yang angka pentingnya hanya di sini aja. 1 angka penting. Oke, paham ya? Meskipun pembulatannya ini sangat besar, ya ini sebenarnya nanti nggak boleh terjadi. Nah, ini soal aja ini. Oke. Ya, sekarang bagaimana kalau operasi pemangkatan atau akar? Operasi pemangkatan atau akar itu sama halnya dengan perkalian dan pembagian, bahwa hasilnya harus mengandung sejumlah angka penting yang dipangkatkan atau yang diakarkan. Ya, selanjutnya dibulatkan, boleh. Misalnya 25 pangkat 2. Nah, ini kan yang dipangkatkan kan 25, ada 2 angka penting kan? Padahal hasilnya 25 kuadrat itu kan 625, 3 angka penting kan? Bagaimana membuat menjadi 2 angka penting? Menjadi 2 angka penting berarti ya notasi, kembali ke notasi ilmiah. Ini saya tulis 620 itu sama aja dengan 6,2 kali 10 pangkat 2. Nah, nggak boleh kamu tulis 62 kali 10 pangkat 1 meskipun secara nilai sama, tapi nanti kaitannya dengan aturan notasi ilmiah, maka ini kalau ditulis 62 tidak boleh ya. Nah, nanti diajarin bagaimana menulis notasi ilmiah. Oke, contoh yang kedua misalnya 123 kuadrat. Hasilnya kan seperti ini. 15.129. Karena harus mengandung 3 angka penting, berarti dibulatkan ya. 9 jadi 3, 3 dibulatkan tetap ya ke 0, jadi ini 1, 5, 1. Nah, ini kan udah 3 angka penting. Ini masih 0 di sini masih angka penting ya, berarti masih ada 5 angka penting. Biar menjadi 3 angka penting, maka ditulis dalam notasi ilmiah 1,51. Nggak boleh kamu tulis 151 ya. Nah, komanya ini kan kalau di sini koma berarti mundur berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4. 4. Maka ini kali 10 pangkat 4. Oke ya. Lagi contoh, kalau akar 5.625. Ya, kalau kamu coba hitung ternyata dapat 75. Ini kan ada berapa angka penting? 4 angka penting kan? Berarti hasilnya juga harus mengandung 4 angka penting. Padahal ini
dua angka penting. Nah, kalau ini mudah cara ngatasinya, tinggal ditambahkan koma 00. 0 kan dihitung angka penting. Jadi ada berapa angka penting ini? 4. Ya. Oke, paham ya? Nah, paling enggak ini tolong dipelajari lagi. Sekarang dalam penulisan notasi ilmiah ini kalau akar 18 hasilnya ini ya, pakai kalkulator, kemudian karena harus mengandung dua angka penting berarti pembulatan 4 ke 6, ini tetap 6, jadi ini 3, ini tetap 4, dibulatkan lagi ini tetap 2 ya, jadi ditulis 4,2 ya. Satu lagi akar 57, dua angka penting hasilnya 7,55, dibuat 3 angka penting berarti 5 dibulatkan ke atas ya, jadi ini 6. Oke, berarti ditulis 7,6 ya. Sekarang tadi udah disinggung tentang notasi ilmiah. Seringkali kalian menemukan angka yang sangat besar atau angka yang sangat kecil, sehingga kadang menyulitkan dalam penulisannya. Maka dalam hal ini untuk mengatasinya digunakan satu notasi ilmiah ya. Nah, rumusnya A kali 10 pangkat N ya. A-nya itu harus bilangan asli mulai dari 1 sampai 9, 1 sampai 9 atau kurang dari 10 ya. Jadi A-nya itu harus kurang dari 10. Kemudian N-nya itu harus bilangan bulat. Nah, ini pangkatnya 10 pangkat 2 misalnya, 10 pangkat 3 dan sebagainya. Nah, banyaknya angka penting itu ditentukan dari A ini tadi. Jadi hanya mengandung, kalau dikehendaki satu angka penting ya berarti harus mengandung satu angka penting, dua angka penting, 3 angka penting dan sebagainya. Ikutin tadi aturan yang di atas. Oke. Nah, tentang pembulatan tadi, kalau ada angka 1 sampai 4 dibulatkan ke bawah ke 0 ya. Tapi kalau 5 ke 9 dibulatkan ke atas. Jadi artinya mendekati 1. Ya. Nah, ini hal penting yang kalian ketahui dulu, mengenal. Nanti ketika kalian di kelas 11 belajar tentang gelombang, atau di kelas 12 satuan-satuan tentang ini akan banyak kita gunakan. Kalau di kelas 10 agak jarang, paling kalian bisa konversi satuan dari senti ke meter, desi ke meter, atau sebaliknya ya. Itu harus bisa. Nah, tapi simbol-simbol ini sebenarnya udah kalian kenal. Kalau di memori ya, HP atau hard disk ya, komputer, yang paling kalian kenal sekarang, memori paling besar ya, hard disk dapat menyimpan data sampai ukuran tera ya. Tera itu sama aja dengan 10 pangkat 12 ya, 12. Nah, ini Bapak kenalkan, nanti mungkin akan lebih canggih lagi, bisa sampai ke 10 pangkat 15, sebutnya peta. Kalau 10 pangkat 18 eksa. Nah, ini kan giga itu kan udah pernah kamu kenal, 10 pangkat 9 paling besar tera yang sekarang udah dikenal. Mega itu 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat 3 itu kilo, 10 pangkat 2 hekto, 10 pangkat 1 itu deka. Nah, sebaliknya kalau pangkatnya kecil, angka yang terlalu kecil bisa dituliskan 10 pangkat min 1, itu untuk menuliskan 0,1. 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 9, 10 pangkat min 12, min 15, min 18. Di fisika itu ada massa elektron sekitar 10 pangkat min 31 kg. Ya, itu bisa kamu bayangkan, angkanya sangat kecil sekali ya. Nah, ya, itu aja untuk notasinya, semoga paham. Selanjutnya nanti kalian pertemuan depan akan belajar tentang pengukuran, terutama yang diajarin adalah menggunakan alat ukur jangka sorong dan mikrometer.
Oke, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.